Bapak Camat RW Rasa, alhamdulillah bersama kita pada kesempatan ini. Juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Hulu Galung, Kecamatan RW Rasa. Juga yang kami hormati pengurus komunitas Bikers Muslim Buta Tua Kabupaten Bantai, yang di dalamnya ada saya hormati orang tua Bikers Muslim Buta Tua Kabupaten Bantai, yaitu Bapak Kasat Intel Polres Kabupaten Bantai. Beliau Pak orangnya, ya, Pak Kasat, ya, Intelcam. Jadi siapa tahu mau tahu, siapa tahu tidak tahu orangnya, ada beliau Pak Kasat. Ya. Beliau alhamdulillah juga rutin mengikuti kegiatan DPRD Kabupaten Bantai. Mana orangnya? Beliau di depan di sini Pak. Ini. Beliau ini kabaknya DPRD Pak. Siapa tahu ada keperluan di DPRD, silakan hubungi beliau. Sini ke Pak kawan. Di depan. Sini. Ya, kemudian juga yang saya hormati mungkin ada Pak Dusun. Oh iya, beliau ini orang tuanya saudara saya. Ya, mungkin Pak RT tadi, mohon maaf, ibu-ibu majelis taklim, saya mohon maaf. Kemudian dari kondangnya Bantai ada Ustaz Kiai Muda Abu Hurairah, Ustaz Wangi, Ustaz Mursyam, Ustaz Muhajir, Ustaz Kasman, Ustaz Sela, semuanya Pak. Dari kondangnya Bantai semua ini. Alhamdulillah. Ya. Kami sampaikan untuk acara pertama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua sambutan dari Bapak Camat RW Rasa, dan juga sambutan dari Bikers Muslim Tapa Bantai. Selanjutnya tausiah, dan kemudian ditutup dengan zikir dan doa. Baik, kita masuk ke acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Ismail, pengurus Bikers Muslim Buta Tua Kabupaten Bantai. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Camat dari Narasa, Pak Adi Suyadi. Saya sudah bersama-sama beliau ini sejak 2004 sampai hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Yang saya hormati teman-teman pengurus dan remaja masjid Nurul Taqwa, Ponto-Ponto. Yang saya hormati panitia dan seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan kita malam hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saudara-saudaraku, para pengurus dan personil BMBT Bikers Muslim Taqwa dan Ikatan Dali Muda Indonesia IPMI Kabupaten Pantai. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya ingin ke
Kiai Muda Abu Hurairah, saya ambil sedikit waktunya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di saat saya pernah bertugas sebagai ajudan pribadi seorang bupati untuk 3 tahun, dan selanjutnya saya kembali bertugas sebagai seorang ajudan gubernur di Sulawesi Selatan hampir 2 tahun. Setelah itu saya menduduki beberapa posisi jabatan, beberapa kali posisi jabatan. Demi Allah, ketika itu uang banyak berlimpah, jaringan kenalan orang-orang besar, orang-orang hebat tersebar di mana-mana. Namun satu hal yang jarang saya rasakan atau saya dapatkan, yaitu kenikmatan dalam beribadah dan kebahagiaan dalam keluarga. Itu susah sekali saya dapatkan. Kalau untuk memenuhi segala keperluan itu sangat mudah. Kenapa saya bercerita hal ini? Mungkin ada sedikit kaitannya dengan surah Walasan yang saya bacakan tadi. Sedikit berbagi pelajaran, sedikit berbagi pengalaman kepada kita semua, Bapak Ibu hadirin, adik-adik saya yang sempat hadir malam ini, terkhusus untuk diri saya pribadi. Satu hal yang sangat sulit saya dapatkan saat itu tentang ketenangan dalam beribadah, termasuk kebahagiaan dalam keluarga. Ya. Sampai suatu waktu saya menyadari bahwa ternyata semua ini hanya skenario ideal. Sampai suatu ketika saya menyadari bahwa ternyata semua itu tidak menjamin, tidak ada satupun atau siapapun termasuk semua itu, uang, pangkat, jabatan ternyata tidak bisa menjamin saya masih bisa bernafas sampai esok hari. Itu yang saya dapati. Seorang ulama, seorang habib pernah bertemu dan memiliki pesan kepada saya, seorang ulama di Jakarta, bahwa jangan pernah mencoba bermatematika dalam proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mengerjakan, kita cukup beribadah, kita laksanakan segala amal kebaikan. Untuk urusan menghitung, untuk urusan pahala itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tersebut, ulama tersebut berpesan juga kepada saya bahwa pada dasarnya kita boleh marah, kita boleh senang, kita boleh sedih, tertawa dan lain sebagainya, tapi ingat, jangan sampai kita kehilangan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar itu saya pribadi dan teman-teman yang ada di sini kembali mengingatkan dan mengajak kepada kita semua untuk memanfaatkan sisa waktu kita yang entah sampai kapan di dunia ini. Mari kita jadikan sisa waktu kehidupan kita ini sebagai ladang pahala. Berlomba-lomba berbuat kebaikan, berlomba-lomba mengajak kepada kebenaran dan kesabaran, saling menasihati,
Dan untuk itu di tengah-tengah kita semua telah hadir dua lembaga atau dua komunitas yang di dalamnya dapat menjadi wadah bagi kita semua, adik-adik sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai program kegiatan yang dikonsep secara milenial. Yang pertama ada Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bantai atau yang biasa disebut IPMI. Yang kedua ada Bikers Muslim Muttatwa atau BMBT yang kurang lebih sebulan yang lalu baru saja dikukuhkan oleh Bapak Bupati Bantai di Masjid Agung Kabupaten Bantai. Di dalamnya ini khususnya untuk Bikers Muslim Muttatwa yang senantiasa bersinergi dan bekerja sama dengan IPMI. Di saat pengukuhan ada 37 orang dan saat ini per hari ini sudah ada 51 orang. Kita membuat program rutin setiap minggu, setiap bulan. Ada pengajian bersama, tausiah, ada sedekah, Jumat sedekah dan lain sebagainya. Kita juga belajar mengaji. Jadi di dalam BMPT ini yang senantiasa bersinergi dengan IPMI, bukan hanya orang-orang yang sudah mahir dalam beribadah, dalam mengaji dan lain sebagainya. Yang penting satu syaratnya, mau hijrah, mau lebih mendekatkan diri, mau kembali kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terpisah punya motor. Motor apapun. Terus terang saya sama Pak Camat dulu anak motor-motor juga di Pertama. Namun sekarang mungkin fenomena paradigma konsep berubah. Kita membuat komunitas ini tetap anak motor-motor, tapi lebih pada dakwah Islamnya, saling mengingatkan. Jadi saya di sini mewakili teman-teman Bikers Muslim Muttatwa. Saya selaku penasehat di BMBT, mewakili saudara-saudaraku di BMBT dan Ikatan Dai Muda Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, semua unsur yang terlibat, sehingga kami BMBT dan IPMI bisa diterima malam ini di Masjid Nur Taqwa Bonto Udari dalam pelaksanaan kegiatan rutin kami, program rutin kami, yaitu kajian dakwah yang insya Allah rutin kami laksanakan setiap minggu. Kami berterima kasih kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pengurus dan remaja masjid, majelis taklim dan semuanya. Kami sangat berterima kasih. Dan insya Allah program kami ini akan tetap berjalan setiap minggu di masjid-masjid yang berbeda sampai ke pelosok desa di Kabupaten Bantai ini, insya Allah. Tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan kita ini, dalam majelis kita ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan sampai kegiatan ini selesai. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia kodratnya memang tempatnya salah, hilaf dan dosa. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, wa billahi taufiq was-sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
yang terhormat Bapak Kasat Interkam Polres Bantai, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bengkalu, yang kami hormati Ketua Biker Muslim Utatua Bantai beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati dan kami muliakan Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bantai beserta seluruh yang sempat hadir, yang kami hormati Pak Dusun, Pak Wali, Pak RT yang sempat hadir, pengurus masjid, Nurul Taqwa, Boto-Boto, ibu-ibu majelis taklim yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama, mari kita menjaga puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada malam ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah dilakukan dengan kedatangan Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bantai beserta Bakers Muda Biker Muslim Utatua Bantai. Tentunya kami atas nama pemerintah Kecamatan Irnera sedang atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya, karena ini adalah merupakan kehormatan bagi kita semua, karena tidak gampang mendatangkan dai yang begitu banyak di satu tempat. Ini adalah suatu berkah bagi kita semua karena kedatangan para dai di tempat ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan sangat hormat dan setinggi-tingginya kepada Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bantai. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ini kedatangan Bakers Muslim Utatua Kabupaten Bantai tentunya menjadi ruang bagi kita semua. Tentunya karena dengan kehadiran beliau akan menambah wawasan kita, soal kita terhadap bagaimana peningkatan iman dan takwa kita melalui apa yang akan disampaikan sebentar oleh penceramah yang akan memberikan tausiah setelah sambutan dari pemerintah kecamatan. Olehnya itu, sekali lagi kami atas nama pemerintah Kecamatan Irnera sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh BND atau Bakers Muslim Utatua Bantai, yang tentunya yang menjadikan Desa Ulugalu sebagai lokus pelaksanaan safari berjamaah dan bagian dari kegiatan pelaksanaan daripada Bakers Muslim Utatua Bantai. Tentunya harapan kami, tentunya pada kegiatan pada malam ini bukan merupakan kegiatan yang terakhir, tetapi adalah merupakan awal daripada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan kami berharap, tentunya kami berharap kepada pengurus dan beserta jajarannya, tentunya kami berharap bahwa semua proses yang ada di Irnera kami akan tetap mendukung, dan insya Allah kami akan berusaha untuk bersama-sama ke desa-desa, ke pelosok desa yang ada di Kecamatan Irnera. Dan tentunya kami sampaikan bahwa di Kecamatan Irnera ini terdapat 9 desa, yang tentunya yang paling terjauh adalah Desa Parloe, yang tentunya ini adalah merupakan kehormatan bila mana kita sempat bersama-sama hadir berjamaah bersama-sama dan memberikan tausiah kepada jemaah. Ini adalah merupakan harapan kami, dan ini adalah merupakan yang sangat positif bagi kita semua. Jadi tentunya sebenarnya kami dapat informasi tadi dari Pak Kala tadi, yang sebenarnya sudah sore jam 5 sore. Dia sampaikan bahwa ada kegiatan Bakers Muslim Utatua Bantai bersama tim ini. Tentu jelas kami kegiatan. Insya Allah saya akan menghadiri karena ini adalah kegiatan kita harus respon bersama dan apresiasi, karena ini adalah sifatnya memberikan peran kepada kita semua untuk bagaimana lebih kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bulan ini adalah merupakan bulan kelahiran Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dari mana kita mendengarkan tausiah-tausiah dan pelajaran agama dari dai-dai kita yang hadir pada malam ini. Dan sekali lagi kami atas nama pemerintah Kecamatan Irnera menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, sehingga acara ini dapat terlaksana seperti yang kita rencanakan bersama. Saya kira yang dapat kami sampaikan, dan permohonan maaf bila mana dalam penyambutan
dan kegiatan ini adalah hal yang berkenan, tentunya kesemuanya ini bukanlah kesengajaan atau kesengajaan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, dan permohonan maaf sekali lagi bila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada baik ikatan dai muda Indonesia Kabupaten Bantai maupun dari baik Muslim Bertakwa Kabupaten Bantai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaru imanan ma'a imanihim wa shallu ala khatamin nabiyyin. Kami hormati Bapak Camat RT Rasak, Bapak Kepala Desa Ulu Galung, Bapak Kasat Lantas Intelkom, Bapak Kabat Intelkam, Bapak Kasat Intelkam, Bapak Kabat DPRD, yang kita hormati pula Bapak Ketua Umum Ikatan Dai Muda Kabupaten Bantai, dalam hal ini Ustaz Tahir Al-Aksi, Ketua Umum Bakers Muslim Bertakwa, dalam hal ini Pak Ahmad Boy Ilyas, serta sahabat-sahabat dan para pengurus yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita hadir di majlis ini karena niat kita dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejalan. Asa baik ketika yang lupa tahu Bapak Ibu, namanya manusia itu banyak maunya. Belum selesai rencana satu, datang lagi rencana lain. Itulah manusia. Ya toh mulai rencana, ya toh mau. Itulah manusia. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maghrib ini Bapak Ibu, rencana kita, niat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua kesibukan, semua halangan yang dapat menghambat kehadiran kita pada tempat ini tidak menjadi penghambat, karena kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi insyaallah Bapak Ibu malam ini tema kita adalah sahabat yang dirindukan. Kenapa harus ada kata sahabat? Sahabat itu adalah kata yang paling akrab yang sempat digaungkan oleh Rasulullah kepada 4 sahabatnya. Padahal Rasulullah adalah pemimpin negara pada saat itu. Dia tidak kasih nama lain kepada sahabat-sahabatnya melainkan dengan kata sahabat. Kenapa? Karena itu adalah sapaan keakraban. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, kehadiran kita ini Bapak Ibu malam ini kita dirindukan, dan insya Allah kita juga termasuk dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah ada 4 Bapak Ibu yang menghantar kita kepada kebahagiaan dan dirindukan. Jadi beda itu Bapak Ibu, niat tahu dirindukan, niat tahu diinginkan. Punah tahu diinginkan Bapak Ibu, niat apa dikit deh. Tangan dengan pengurin boya yang pindah motor rumah, berarti diinginkan ini. Tapi kalau dirindukan Bapak Ibu, tidak ada yang dia butuhkan adalah jiwa kita, tubuh kita. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena ada sifat yang kita miliki yang merupakan akhlak-akhlak yang terpuji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi 4 Bapak. Yang pertama adalah al-mar'atu sholihatu, perempuan yang soleh. Atau al-mar'u sholihu, laki-laki yang soleh. Laki-laki mau wanita soleha, tapi dia tidak soleh. Nah, ini bahayanya. Dia roti baji, tapi dia tak baji. Bapak Ibu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah adalah al-mar'atu sholihatu, perempuan yang soleh. Maka laki-laki insya Allah kalau kita masuk di Bakers Muslim Bertakwa, tidak ada orang yang paling alim di dalam komunitas ini, tidak ada orang yang paling soleh. Tetapi kita sama-sama menuju orang-orang yang insya Allah diberikan pemahaman oleh Allah dan istiqomahkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu adalah al-jarus sholihu, tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk tetangga yang soleh. Ternyata al-jaru itu tetangga Bapak Ibu
seperti kita ini di dalam sebuah perkumpulan, di dalam sebuah komunitas, kita juga dimaksud bertetangga. Maka jadilah kita sahabat-sahabat yang memunculkan komunitas perkumpulan, majlis seperti ini, kita soleh dengan teman-teman kita yang lain. Bagaimana caranya sahabat yang soleh? Sahabat yang soleh adalah tidak mengajak kepada hidup dunia yang terlalu glamor, hidup hedonis, tetapi dia mengajarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan BNPT lahir Bapak Ibu, kita menikmati dunia ini, tetapi insya Allah kita tidak lupa akan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Jadi Bapak Ibu, rumah itu bukan dilihat luasnya karena di dalam rumah ada kolam renangnya. Di dalam rumah ada tempat fitness. Di dalam rumah ada tempat sumbang. Di dalam rumah ada tempat futsal. Oh, wah. Ini sempatnya. Dari jatuh bilang kepala itu futsal. Luar biasa. Al-maskan wasi, Bapak Ibu. Tetapi ternyata Bapak Ibu, wasi di sini bukan makanuhu, bukan tempatnya, tetapi Bapak Ibu sahibul maskan, pemilik rumah. Apanya luas hatinya? Laisal ghina kathratil mal walakin ghina nafsu. Bukan orang kaya yang banyak hartanya, tetapi yang kaya adalah yang kaya hatinya. Terima kasih kepada akhirnya Eri yang luar biasa, hatinya seluas lapangan bola. Eri Bapak yang dermaga luas. Jadi bukan rumahnya mana mau luar balak, tetapi dia cipi. Anda kebajikan. Lampai di mata dan balak gigi tanya. Tapi dia rumah gumuk, tetapi kalau ada tamu, senyuman, sapaan itu ada, maka insya Allah rumah itu serasa luas. Jadi bukan maskan itu Bapak Ibu, makanan tempatnya, tetapi sahibul maskan, pemilik rumah. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, apa yang masuk maskan itu berasal dari kata sakan yaskur tinggal. Jadi tempat tinggal maskan, termasuk juga kampung kita. Ini kan kampung Bonto-Bonto, tempat tinggal di sini bisa disebut juga maskan. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, yang membahagiakan adalah al-markabul hani'u, kendaraan yang menyenangkan. Ini Bapak Ibu, kendaraan yang menyenangkan. Bagaimana yang disebut kendaraan menyenangkan? Kendaraan menyenangkan Bapak Ibu adalah kendaraan yang menuntun kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Riau Bapak Ibu Android motor. Deraki bayar kabu itu dalam bahasa Arab mengendarai, markab itu isi makan. Jadi yang ngasih ini dan idongkokia itu adalah markab. Jadi bukan cuma teman-teman pikir siang markab, tetapi mana ini markab itu jaringan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita semua ini jamaah yang dirahmati Allah, kendaraan kita memudahkan di dunia dan juga mengantarkan kita kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Motoran nih Pak ini, Masya Allah. Inilah yang menjadi sahabat dunia dan akan menjadi sahabat akhirat. Karena di zaman Rasulullah Bapak Ibu ada 4, ada 3. Jadi Nabi juga punya kuda, dan ternyata kuda itu Bapak Ibu ada 3 tipe. Yang pertama Bapak Ibu ada tipe kuda yang mengakibatkan pemiliknya dosa. Siapa itu? Adalah penaminya Kriolo Jabat. Dalam Al-Quran dikatakan al-khairul musawwamatu, kendaraan. Jadi Kriolo Bapak Ibu nyetot tahu dosa gara-gara kuda. Kenapa? Ketika dia pakai kudanya Bapak Ibu untuk bermerek-merekan. Ini cerita mungkin. Pakai orang tua Bapak Ibu dalam masih hingga saya mohon dipakai. Dari Kriolo. Ulah lapar tidak destai yang gede, motor gagai dipakai. Pakai bahasa pusing dulu. Ular pertama masih dari dia saya motor tamble. Yang masih dalam penerbangan Bapak Ibu sarang ngasih. Mana kap data apa? Nanti aja ini.
Apa supaya tidak dipakai motor kan kenal. Makanya motor di masjid ini termandi setengah langsung nyipat aja ke mereka loh. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Bapak Ibu? Padahal ini jamaah yang dirahmati Allah ini ngasih motor yang dipakai lantaran adalah akan menjadi saksi dan tidak kemudian. Jadi teman-teman ini jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu kan mungkin ada istri kan nanti kena bikers, mungkin kena bikers, naik motor. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang pertama adalah motor kita bukan menjadi dosa. Kenapa? Sebab motor kita selalu kita andalkan di perjalanan itu berkelawar. Yang kedua, ada kuda Bapak Ibu menjadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penebus nanti di hari kemudian. Bagaimana caranya kuda ini jemaah yang dirahmati Allah di zaman Rasulullah? Ada kuda dipakai Bapak Ibu untuk berperang di jalan Allah. Untuk namanya motor dipakai berperang di jalan Allah. Kalian juga masih tantangan dipakai perang. Apa maksudnya ini? Perang tadi. Maksudnya kita perang yang nafsu kita untuk datang di tempat ini. Berapa putaran roda kira-kira Bapak Ibu? Jadi alhamdulillah tamat berpikir sebenarnya. Insya Allah motor tamat ada motor apa? Tapi saya biasa ustaz motor tamat berpikir sekali motor pada ya. Sakit di dokokan. Pernah kalah pada kota ini merokok Bapak Ibu. Yang ketiga jemaah yang dirahmati Allah, ada kuda Bapak Ibu, kuda yang menjadi ganjaran. Karena dia Allah Bapak Ibu dan todo farasun kuda di zaman Rasulullah disimpan saja Bapak Ibu. Rinjo apa ini kuda ya, jarang Bapak Ibu disimpan di bolji. Siapa yang memakai berperang silahkan pakai. Ada kuda yang seperti itu. Sama juga kendaraan kita Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Pinjamkan tetangga. Dari bentuk tahun ini tak mampu kiri. Apa ini? Motor tak pinjamkan. Ini boleh kita mimpi aja yang jadi itu mengerti. Ini ini kampung tangki ini tolak Swiss. Ada kontrak ini. Oh, pasti menalek tangki. Sekali nak pakai mata menjorong. Betul tidak Bapak Ibu? Kasih kepala pengasih ini. Karena betul. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan merekam kendaraan kita insya Allah Bapak Ibu memudahkan aktivitas kita di dunia dan juga akan menjadi saksi dan di hari kemudian. Makanya Bapak Ibu, bila lengkap di motor, bila lesak gigi. Ciri di motor itu motor aja tadi. Anda bisa sedonar ruang. Makanya motor saya ketika sedonar kanan. Kita bisa pusing. Nanti kita akan coba belok kanan aja. Ada belokan kiri. Jadi kena belok kiri dan teman nggak bisa. Dan tahu Bapak Ibu, apa ini? Kaca spion kiri. Asal pernah tamat dipikir Bapak Ibu, insya Allah harus lengkap. Karena kita juga bermitra dengan kasat lantas. Ya Bapak Ibu, kita enak naik motor, tetapi rambu-rambu kita patuh juga semua. Bahkan ini ibu-ibu kemana ini? Dalam berpasar Banyak dia sampai serek kanan, belok kiri. Ini mandrak ini. Oh. Kita tambah domi Bapak Ibu ternyata saya kira tambah kanan. Yang paling parah lagi punya salah luar ini. Bersama. Kita kasih bukti kalau mau jadi mama aja. Apa ini? Bapak Ibu nih. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini nasihat singkat yang sempat kita sampaikan. Yang pada intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, jadikan kendaraan kita apa yang dirahmati Allah kita nikmati dunia. Jadi Bapak Ibu, tegikan lagi akhirat terus di dunia harus dinikmati. Nikmati dunia. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Kullu makhluqin ya'buduna illa Allah. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini berzikir kepada Allah. Termasuk kendaraan kita berzikir kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kemarin Bapak Ibu motor kan sangat di pasar Tapopo tidak parkir. Punna kemarin motor tak sangat di showroom tidak parkir. Mudah-mudahan motor kita ada juga bekas bannya di samping masjid.
Bagaimana caranya? Bukan antara kita dia, sama diseka. Yang bagaimana kita tahu bisa seperti bangkit dan motorku. Tanpa dasar dari saya. Bukan kita dimaksud. Apa ini? Tapi panjang kita. Teman-teman kita insya Allah, teman-teman bikers, sahabat-sahabat biker insya Allah. Ban motor kita juga akan menjadi saksi hari kemudian kelak. Kenapa Bapak Ibu? Berapa masjid yang sudah bertatap muka dengan kendaraan kita? Itulah yang akan menjadi saksi nanti di hari kemudian. Datang motornya Pak Erik Scorpion Fiction. Saya dulu lihat bersaksi. Datang motornya Pak Ustaz Fahmi Maraksi, MX Jaguar. Mana motor ini juga ya? Apalagi motor mantan, insya Allah. Jadi Bapak Ibu. Jadi mungkin ini yang sempat disampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Karena ini sudah masuk waktu isya. Hadza min fadli Rabbi, minallahi musta'an wa alaihi tiblan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah tadi tausiah singkat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Muda Abu Hurairah SPDI dan insya Allah segera MPDI. Ya, amin. Baik Bapak Ibu, jam berapa waktu isya? Masuk nih. Oh. Baik Bapak Ibu, tapi isya itu tidak apa-apa terlambat sedikit nih. Iya. Insyaallah selanjutnya mari kita luruskan niat ya. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita berzikir, berdoa kepada Allah ya, insyaallah semoga dengan zikir sebentar semua urusan kita insyaallah segera terselesaikan, amin. Kalau ada keluhan penyakit kita insyaallah segera Allah sembuhkan, amin. Kalau ada anak-anak kita yang barangkali susah diajak untuk melakukan kebaikan, disuruh ke kiri dia ke kanan, ke belakang dia ke depan, ya kita juga berdoa kepada Allah sambil kita berusaha masukkan di mayoritas muslim bertakwa. Serius ini Bapak Ibu, serius kan? Wajib ya anak Bapak Ibu. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, ada anak tak tidak tahu mengaji, insya Allah di Bikers kita bimbing mengaji anak tak. Iya, ada anak kalau sudah anak muda anak tak, kita mau suruh pergi TPA, mana dibayar 10 sapu kan dalam penerus. Betul ya, 10 juta umpama. Makanya aku ajak untuk masuk di BKD. Insyaallah syaratnya cuma 2 tadi. Sudah Nabi bilang Pak Kabar, 1 mau hijrah, mau belajar agama, 2 harus punya kendaraan. Kendaraan apa Ustaz? Motor, masa sepeda. Motor. Di? Hah? Apa? Baik, Bapak Ibu, ada di sini beberapa anak muda bikers Pak yang bergabung kecamatan Pak Desa, tidak tahu mengaji. Ya, tapi alhamdulillah kita bimbing beliau. Kita suruh beli Iqra 1. Ya, beli Iqra, kita belajar sama-sama. Kenapa anak muda belajar mengaji? Insyaallah tidak malu. Maka pernah disuruh sampai TV apa sisi-sisi, betul ya? Jadi, ya Bapak Ibu, kalau mau mendaftarkan anak ayo Ustaz dengan masuk kantung di Bikers, hubungi pengurus Bikers. Ada Pak Erik di daerah sini Pak. Pak Erik silakan kita hubungi, kemudian akan ditanya secara pribadi oleh Pak Ketua atau Pak Sekretaris apakah memang betul mau bergabung atau tidak. Kalau tidak serius maka tidak dimasukkan. Begitu jadi yang penting mau serius, betul ya? Pak betul nih teman-teman ya? Serius. Bapak Ibu, baik, cara selanjutnya yang terakhir adalah doa dan zikir. Mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah dipimpin oleh Al-Ustaz. Beliau ini adalah pemimpin atau tim zikirnya Kabupaten Bantaeng. Saya hadirkan juga Haji
Muhajir SPDI. Beliau ini tim zikir, ketuanya, ketua tim zikirnya Kabupaten Bantaeng, sekaligus juga adalah kakak ipar saya. Baik, mudah-mudahan bisa menyelesaikan waktu Pak Haji kajian. Insyaallah karena Isya sebenarnya sudah masuk, bisa menyelesaikan waktu saja. Kemudian kita sholat berjamaah bisa bersama-sama. Dengan ini dipersilakan yang mohon. Siapkan tisu tapi seluruh langit dan bumi beserta isinya semua bertasbih kepada Allah Taala. Sekecil apapun dia pasti akan bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluhu. Karena semua kita berasal dari Allah. Semua kita pasti berdasar dari ciptaannya Allah Taala. Ya Allah ya Karim, mohon lihat dan tatapkan di tempat ini ya Allah Taala. Kami akan berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Apalagi bulan ini bulan maulidnya Nabi Muhammad ibn Abdullah, Nabi yang telah kami muliakan, Nabi yang engkau telah muliakan ya Allah Tabarak. Teringat ketika beliau ditodong dengan pedang di bawah pohon kurma, ditodong oleh kaum kafir Quraisy yang bernama Da'thur. Apa kata Da'thur? May yusa'iduka inni ya Muhammad. Muhammad, siapa yang bisa tolong engkau pada hari ini ya Muhammad? Dengan keyakinan yang teguh, dengan iman yang kuat, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah mengatakan, Allah, may yusa'iduka inni ya Muhammad. Apa kata beliau? Allah, may yusa'iduka inni ya Muhammad. Apa kata beliau Nabi kita? Allah. Spontan saat itu pedang Da'thur jatuh ke tanah. Kemudian diambil oleh Nabi kita Muhammad ibn Abdullah. Nabi kita kembali balik bertanya, Da'thur, siapa yang bisa menolongmu? Apa kata Da'thur? Hanya engkau wahai Muhammad yang bisa menolongku. Pasti engkau akan bunuh aku wahai Muhammad, kata Da'thur. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad ibn Abdullah? Aku bukan pembunuh. Saya dijadikan ke muka bumi ini sebagai rahmat, sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh orang di Bonto-Bonto ini, rahmat bagi bikers muslim bertatoa, rahmat bagi ikatan dai muda Indonesia. Rahmatnya alam dunia ini, alam semesta ini adalah Nabi Muhammad ibn Abdullah. Allah izinkan kami di malam yang berbahagia ini mengangkat kedua tangan kami dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, karena kami tahu ya Allah, diri ini seluruh yang hadir, Pak Camat, Pak Desa, serta Pak Camat, serta semua ketua di tempat ini dan para anggotanya, kami ini bersimpuh di hadapan Engkau ya Allah Taala. Kami ini makhluk yang lemah tak berdaya. Kami tak punya kekuatan apa-apa ya Allah. Kami hanya ingin mengucapkan di hadapan Engkau, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya, tak ada kekuatan yang bisa menyatukan hidup kami di masjid ini kecuali Engkau. Karena kami tahu ya Allah, sungguh mulia majelis ini, sungguh mulia masjid ini, sungguh mulia berkumpulnya orang-orang soleh. Para pemimpin kami juga bergabung di tempat ini ya Allah. Hadir para malaikat yang insya Allah akan bersama-sama dengan kami mengaminkan doa-doa kami.
Allah, kami ketuk pintu rahmat dan keberkahan Engkau untuk seluruh masyarakat Monto-Monto di tempat ini. Bapak Camat daerah Merasa, Bapak Lurah, Bapak Desa, Ulu Galuh, dan seluruh kami yang hadir di tempat ini, ya Allah Tabarak. Mohon berikan kami nikmat karunia yang berharga untuk diri kami. Jaga diri kami, jaga pemerintahan Bapak Kecamatan, Bapak Camat kami, ya Allah. Jaga pemerintahan Bapak Desa kami, ya Allah. Allah, seluruh yang hadir di tempat ini ingin agar supaya Engkau insya Allah melindungi hidup kami, melindungi keluarga kami, melindungi seluruh yang mendengarkan doa kami, yang mengangkat kedua tangan ini, yang mengaminkan doa ini, ya Allah Tabarak. Kami hanya ingin agar supaya jangan sampai kami sama-sama di masjid ini, kami juga ingin agar supaya Engkau menyatukan kami nanti di padang mahsyar, mendengarkan nasihatnya baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah dan menerima syafaat dari beliau. Karena sungguh syafaat Nabi kita yang bulan ini dilahirkan oleh Allah Tabarak di dalam neraka saja, kalau Nabi berikan syafaat akan diangkat orang itu karena keindahan syafaat beliau. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah, jayakanlah baik ras muslim mutato, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lindungi seluruh pengurusnya Bapak Ketua kami, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikatan Dai Muda Indonesia, ya Allah Tabarak, jayakan bersinergi dengan para pemerintah kami, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga akan damai kehidupan kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Da'wahum fiha subhanakallah Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mari bergabung di Bengkel Muslim Buntatoa dan Ikatan Dai Muda Indonesia. Akan kami ajari saling berbagi ilmu kepada kita semua, insyaallah, untuk mewujudkan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur untuk masyarakat yang beriman bertakwa, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waffaqani Allah wa iyyakum ila tariqil khair. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.